Widya Hartantri, Tugas Bahasa Indonesia 12 Akuntansi, SMK Pancabudi, Medan. Mempersembahkan cerpen karya M. Rauda Jambak, Surah di Sebelah Masjid. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman. Di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah, bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikannya naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya. Lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih, hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wewangi. Malam ini surau begitu sepi, cuma diterangi sebatang lilin yang hampir padam dihembus angin malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Subuh masih lama. Lelaki itu baru saja mengambil wudhu. Sebelumnya, ia tersentak bangun. Mimpi itu datang lagi, tentang seorang lelaki berwajah suci yang tengah memeluk sebatang pohon kurma. Segera ia berdiri lurus ke arah kiblat sambil mengangkat tinggi kedua tangannya. Setelah itu, ia telah tenggelam dalam kekusukannya. Rokaat demi rokaat telah dilewatinya. Di sujud terakhir, ia begitu lama mengangkat kepala, sementara angin masih mempermainkan lilin yang terombang-ambing. Suara jangkrik mulai sayup-sayup kedengaran. Sesekali terdengar suara kucing berkelahi memecah sunyi. Angin mulai gelisah. Ia bangunkan lelaki itu bersama derit pintu dan jendela. Nyala lilin mengecil. Ia seakan menggigil, suara kucing sayup-sayup di kejauhan. Lelaki itu masih dalam sujud panjangnya, seperti tak berkesudahan. Pelan-pelan terdengar takbir. Lelaki itu lalu menyelesaikan ruku paling akhir, menutup dengan salam. Dengan kekhusyuannya yang dalam, lelaki itu menumpahkan lautan zikir bersama sampan sajadahnya. Ia tebarkan benih-benih doa, seketika berubah tunas, lalu menjadi pohon raksasa. Pucuk-pucuknya mulai meraih semesta. Lelaki itu pun dengan tertati-tati meraih pucuknya. Ia tergesa hendak menyampaikan halnya kepada Sang Pencipta. Entah apa hal yang disampaikan, lelaki itu ketika itu pula terisak di atas sajadah yang mulai membasah. Begitu menyentuh, menyambut subuh. Sudah beratus subuh yang dilalui bersama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Surau hanya dipadati kesunyian. Lelaki itulah imam dan makmumnya. Lelaki itulah nazir dan jamaah yang paling setia. Dia setiap bertahan pada hatinya, selalu merangkai rakaat. Ia lanjutkan dengan tugis rutin yang bertahun-tahun telah dilewatinya. Ia membersihkan halaman surau dengan sapu lidi yang baru dibuatnya kemarin. Kali ini ia tidak meraba-raba, ia menyapu dengan leluasa. Halaman surau cukup terang dengan pantulan cahaya dari sebuah masjid megah yang baru selesai dibangun dan sudah dioperasikan. Senandung baris-baris ayat masih terdengar berkumandang di puncaknya yang menjulang. Beberapa orang jamaah masih terlihat di sana, berbaring di teras masjid. "Assalamualaikum, Angku." Begitu sapa sang kerap dilontarkan kepadanya ketika orang-orang melintas di depannya. "Waalaikumsalam, sahabat." Dengan senyum khasnya ia menjawab sekaligus bertanya, "Sudah sholat?" "Oh, sudah di masjid itu." Angku Sabah, si lelaki itu hanya mengucapkan hamdalah sambil memperhatikan orang-orang yang menyapanya menghilang di tikungan jalan. Perlahan ia kemasi peralatannya dan memasukkannya ke gudang. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ia melangkah menuju kamar mandi, tepas dengan peralatan wudhu seadanya. Ia bersihkan dirinya dari kotoran tanah yang sempat menempel ketika membersihkan lingkungan surau. Aliran air yang begitu kecil hanya mampu membersihkan tubuhnya ala kadarnya. Setelah itu, Angku Sabah menuju ke kamar yang menempel di samping surau. Ia kenakan baju gunting Cina hasil sedekah dari anak satu-satunya yang kini menetap bersama suaminya di Jakarta.
Istrinya telah lama berpulang, 6 bulan sebelum pernikahan anaknya dengan Hasan, teman Nurul, anaknya, yang sekarang menjadi pengusaha pakaian jadi di Jakarta. Angku Sabah mengasuh sejenak di teras surau yang sudah mulai reot, bertemankan segelas kopi pahit setengah matang dan rokok daun kegemarannya. Ia nikmati hasil kerjanya, tersenyum-senyum bibirnya ketika seorang anak tanya. Ketika itu pula wajahnya berubah merah ketika sebuah suara menghentak memanggil anak itu. Lebih memerah lagi ketika suara raungan tangis anak itu membahana bersamaan dengan suara hardikan dan umpatan. Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya, mau kesambet apa? Angku Sabah tercenung, kalau mau main jangan sembarangan tempat, ngerti? Angku Sabah hanya mengelus dada menarik napas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini ia lebih banyak istighfar, tiap malam tahajud tak pernah ia lewatkan. Sholat sunnah sudah 100 kali ia kerjakan, sudah begitu banyak doa yang ia panjatkan. Berkali-kali pula kaji ia khatamkan, ayat kursi pun selalu ia lantunkan. Hantu mana yang berani berdiam? Segera ia kemasi peralatan sholat termasuk pengeras suara sederhana, sedekah dari hamba Allah 20 tahun yang lalu. Ia pasang kaset yang melantunkan ayat-ayat suci ke dalam radio tua, lalu ia melaksanakan sholat sunat. Tidak beberapa setelahnya suara azan terbata-bata, suara azan terpatah-patah menandakan sholat zuhur tiba. Suara azan itu semakin terbata ketika suara azan masjid sebelah menimpanya. Lebih terbata lagi ketika menggema suara azan dari puluhan masjid di sekitarnya. Angku menunggu, berpuluh menit berlalu. Angku Sabah berdiri, dia kembali sendiri. Ia tegakkan sholat, sekilas dari sudut matanya terlihat para jamaah datang. Segera mengambil posisi saf dengan berbinar dan bersemangat. Ia angkat kedua lengannya sambil melantunkan takbir. Rokaat demi rokaat telah dilewati dan berakhir pada salam. Begitu khusyuknya Angku Sabah sehingga ia langsung memimpin zikir dan doa. Setelah menutup doa, Angku Sabah selanjutnya mengarahkan salamnya ke jamaah. Wajahnya berubah pucat, mulutnya hanya bisa menganga. Segera ia berdiri setengah berlari menuju pintu surau dan tidak mendapati siapa-siapa. Lama ia berdiri di pintu surau, setelah akhirnya ia putuskan untuk mencari. Angku Sabah segera melangkahkan kaki setelah semua pintu surau ia kunci. Sudah lama ia tidak pergi sekedar melangkahkan kaki bersilaturahmi. Itu dikarenakan karena selama ia pergi tidak ada yang menjaga surau. Ia tidak takut ada pencuri satu atau pendeki. Ia hanya khawatir kalau seandainya ada tamu yang datang mencari, paling tidak ada yang duduk menunggu untuk mengabari. Tidak sampai 1 jam ia meninggalkan surau, sayup-sayup terdengar suara gaduh dari arah surau. Betapa terkejutnya Angku Sabah dengan melihat orang-orang berlarian membawa air. Lebih terkejutnya ia ketika ada asap yang mengepul, yang bersumber dari api yang tengah menjilat surau. Sontak saja Angku Sabah berlari ke arah surau. Entah kekuatan dari mana yang mendorongnya sehingga ia begitu cepat berlari, tidak melihat lagi ke kiri dan ke kanan, menembus kerumunan orang-orang yang sibuk memadamkan api agar tidak melebar, menyambar masjid yang tidak begitu jauh dari surau. Orang-orang terkesima melihat Angku Sabah yang tengah melakukan aksi penyelamatan peralatan sholat duha yang pernah disedekahkan, dan lebih terkesima lagi ketika sebuah balok kayu yang terbakar tumbang kemudian jatuh tempat menimpa Angku. Orang-orang segera menolongnya, membopongnya ke tempat yang lebih aman. Memberi pengobatan, yang terakhir diselamatkan Angku Sabah sebelum ditimpa balok yang terbakar. Angku seketika pingsan. Angku Sabah siuman, pelan-pelan ia buka matanya, ia menatapkan ke sekelilingnya, semua kelihatan putih, termasuk pakaian yang membalut tubuhnya. Ia mencoba mengingat-ingat, butiran air matanya menitik. Sejuta penyesalan menyelimuti pikiran. Dalam keadaan terisak, ia tutupi wajahnya sambil memohon berjuta pengampunan. Ayah, sudah bangun. Seorang perempuan muda masuk. Ia duduk di samping Angku sambil mengaduk-ngaduk bubur yang dibawanya. Makanlah dulu, istirahat saja. Dokter mengatakan kondisi ayah akan pulih jika banyak-banyak beristirahat. Angku hanya diam. Setelah sembuh, Nurul mohon, ayah mau tinggal dengan kami di Jakarta. Ayah mau kan? Bagaimana dengan surau? Ayah, sudahlah, tidak usah pikirkan lagi surau itu. Lagi pula surau itu sudah rata dengan tanah sekarang. Apa? Angku Sabah meronta, segera berdiri, ia berlari.
Ayah, tunggu! Angku sahabat terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriakan yang mengejarnya. Ia berlari dengan sangat kencang. Entah kekuatan dari mana yang datang sehingga orang-orang tidak mampu meraihnya. Beberapa meter lagi ia sudah hampir sampai. Jika saja ia tidak menabrak sepeda yang melintas di depannya, Angku sahabat terjungkal. Ia terjatuh tergulung-gulung dan berhenti ketika kepalanya membentur dinding pembatas jalan halaman masjid. Jamaah yang masih berada di masjid segera memburunya. Ayah! Hasan, menantunya yang lebih dahulu tiba meraihnya. Ayah! 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 Orang-orang berkerumunan mengelilingi Angku Saba yang terkulai lemah, matanya tak terbuka, mulutnya terkatup begitu saja. Seketika ia terdiam 1000 bahasa. Nurul, anaknya memeluklah erat-erat seketika jeritannya membahana. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah, bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya, lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, mana yang kau pilih, hidup subur dan rimbun, atau menjadi pohonan surga? Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati, hanya tercium aroma wangi. Terima kasih.